Om Swastiastu, perkenalkan saya Komedevi Suwartami, mahasiswa STI Satidharma Singaraja NIM 03. Kali ini saya akan berbagi ke kalian semua mengenai bagaimana cara atau strategi perusahaan untuk mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi barang pada masa pandemi COVID-19 saat ini, agar perusahaan tetap bertahan tentunya. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 saat ini semakin meresahkan masyarakat. Korban jiwa terus berjatuhan dan ekonomi nasional terganggu. Pelaku usaha pun putar otak agar bisnis mereka tetap jalan, misalnya para pemilik bisnis UKM yang terus berusaha melewati masa krisis agar tetap eksis. Salah satu cara yang dapat dilakukan mereka selama masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan selalu memperhatikan kestabilan cash flow. Di antaranya yang terdiri dari yang pertama, ketahui dan hemat biaya produksi. Anda sebagai pemilik bisnis UKM harus mengetahui dan mengkalkulasikan terlebih dahulu berapa biaya produksi produk Anda. Nah, biaya produksi sendiri merupakan akumulasi dari semua biaya-biaya yang Anda butuhkan dalam proses menghasilkan suatu produk atau barang. Nah, biaya yang dimaksud seperti pembelian bahan baku, biaya membayar karyawan produksi. Nah, setelah mengetahui biaya produksi saat ini, coba menghemat biaya produksi dengan tetap memastikan kualitas produk UKM. Anda dapat memulainya dengan hanya membeli kebutuhan bahan baku sesuai dengan kebutuhan saat ini. Menekan biaya overhead yang berhubungan dengan produksi. Anda juga dapat melakukan merawat peralatan produksi Anda agar menghindari bisnis Anda membeli peralatan yang baru. Nah, yang kedua yaitu menekan biaya pengeluaran. Setelah kalian mengetahui biaya produksi yang dibutuhkan, Anda dapat membatasi dan memprioritaskan pengeluaran bisnis saat ini. Pertama, Anda sudah membatasi pengeluaran dan menghemat biaya produksi produk UKM. Selanjutnya, Anda harus memprioritaskan pengeluaran yaitu dengan memilih anggaran mana yang dianggap sangat berdampak terhadap bisnis kalian dan anggaran yang mana yang kebetulan atau memang tidak sepenuhnya berdampak terhadap bisnis kalian. Nah, yang ketiga yaitu tunda inventaris dan juga ekspansi bisnis. Menambah inventaris atau mengekspansi bisnis memang diperlukan untuk peningkatan daya saing bisnis Anda. Tetapi untuk melakukan kedua hal tersebut, bisnis perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit tentunya. Sehingga ini akan berpengaruh lagi terhadap pengeluaran bisnis Anda, kecuali jika Anda yakin bahwa penambahan inventaris dan ekspansi bisnis ini sangat berpengaruh terhadap profit yang akan Anda dapatkan selama masa pandemi corona ini. Anda dapat menambah inventaris dan ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan laba yang didapatkan. Jadi kalau misalkan labanya sekiranya lebih besar, Anda bisa melakukan ini. Tapi jika prediksi Anda mendapatkan laba yang tidak terlalu besar, lebih baik tidak melakukan inventaris ataupun ekspansi bisnis. Dan yang keempat yaitu lakukan promosi agar menambah penjualan. Anda dapat menawarkan promosi agar menambah penjualan karena pembelian pertama atau kedua dari konsumen belum tentu menghasilkan profit yang terasa bagi bisnis Anda. Berikan potongan harga untuk menarik konsumen dalam membeli produk UKM. Terlebih, Anda sudah mengetahui berapa biaya produksi yang harus dikeluarkan sehingga potongan harga yang diberikan pada saat menjual barang agar konsumen semakin tertarik, tetap menjaga kestabilan keuangan bisnis Anda. Nah, selain itu, Anda juga dapat menerapkan strategi bundling dengan menawarkan paket yang menggabungkan beberapa produk, misalnya produk A dan produk B. Jika dibeli bersamaan, maka harga yang ditawarkan lebih murah daripada hanya membeli satu produk di antara mereka. Dengan melakukan promosi seperti ini, konsumen akan terus terdorong untuk membeli produk Anda selagi Anda sudah memperhitungkannya dengan matang. Dan yang kelima yaitu siapkan rencana cadangan. Bisnis UKM ataupun bisnis lain harus memiliki rencana cadangan, terutama di saat pandemi corona ini. Banyak hal yang tidak terduga yang mungkin saja terjadi, misalnya bahan baku yang meningkat ataupun pengiriman yang terhambat. Untuk menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, disusun strategi dari sekarang bagaimana bisnis Anda akan bertahan. Contohnya, Anda menyiapkan anggaran untuk situasi darurat tertentu untuk menahan atau menahan kredit agar Anda benar-benar mengambilnya ketika bisnis Anda memang sangat membutuhkannya. Dan yang terakhir yaitu perhatikan dan buat laporan arus kas secara berkala. Terus perhatikan dan buat laporan kas secara berkala akan dapat memprediksi pemasukan dan pengeluaran Anda pada periode berikutnya. Sehingga Anda dapat merencanakan strategi bisnis apa yang tepat dan membuat keputusan yang lebih cepat.
Anda juga dapat menggunakan software akuntansi online seperti Jurnal agar memudahkan bisnis Anda dalam membuat laporan arus kas. Nah, aplikasi ini bisa berupa aplikasi buku kas, jurnal itu udah tersedia di smartphone Anda. Misalnya Anda menggunakan software jurnal nih. Anda tidak perlu lagi repot-repot mempelajari langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika membuat laporan cash flow perusahaan. Berbagai fitur sudah bisa dimanfaatkan di sana. Selain cara-cara yang tadi saya sampaikan, ada beberapa cara lagi untuk menekan biaya produksi selama masa pandemi ini. Yang pertama, menyesuaikan upah tenaga kerja. Cara lain yang bisa Anda terapkan untuk menghemat biaya produksi adalah dengan menyesuaikan upah tenaga kerja. Meskipun begitu, Anda harus berhati-hati melakukannya karena tenaga kerja merupakan aspek produksi yang cukup sensitif. Penentuan upah menyangkut kepentingan hidup banyak orang, sehingga agar tidak terjadi kesalahpahaman, ajak para karyawan atau tenaga kerja Anda untuk melakukan diskusi. Sampaikan dengan jujur tentang hal-hal yang membuat Anda harus menyesuaikan upah mereka. Jadikan penyesuaian upah tenaga kerja sebagai opsi terakhir dalam usaha menghemat biaya produksi produk Anda. Yang kedua, ada fokus kepada pelanggan tetap. Nah, biaya yang diperlukan untuk mendatangkan pelanggan baru biasanya jauh lebih tinggi ketimbang mempertahankan pelanggan tetap. Maka dari itu akan lebih efisien untuk menjaga pelanggan Anda tetap terus membeli produk Anda ketimbang mengeluarkan dana besar-besaran untuk beriklan agar pelanggan baru berdatangan. Nah, manfaatkan data-data dari pelanggan lama seperti riwayat pembelian, data diri, tanggal lahir, dan sebagainya yang Anda peroleh ketika mereka melakukan transaksi. Anda dapat memberikan kejutan berupa diskon pada pembelian berikutnya atau penawaran spesial di hari ulang tahunnya. Nah, dengan cara ini pelanggan akan merasa spesial dan berpotensi untuk membeli produk Anda tentunya. Biaya jauh lebih rendah ketimbang Anda harus beriklan keluar baik secara online ataupun offline. Nah, yang ketiga ada fokus pada elemen kejutan bagi pelanggan tetap. Hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi. Anda harus lebih memaksimalkan pendapatan dengan mendapatkan pelanggan setia, memanfaatkan berbagai bentuk kejutan bagi mereka, dan buatlah mereka merasa spesial dan terkesan dengan tawaran-tawaran menarik sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga mereka akan merasa sangat berharga dan membuatnya cenderung ingin kembali lagi ke produk Anda. Sebagai contoh, Anda dapat menawarkan promosi seperti buy one get one atau kupon khusus yang dapat diklaim di hari spesial. Nah, yang keempat ada memperkecil lini produk. Nah, pengeluaran produksi yang besar dikarenakan memiliki terlalu banyak lini produk yang dijual. Hal tersebut memiliki peluang yang besar bahwa banyaknya lini produk hanya bersarang di display saja. Jika begitu, Anda bisa memulai untuk menyortir berbagai produk Anda serta mempertimbangkan untuk menjualnya di masa yang akan datang. Dengan banyaknya produk yang disediakan memunculkan kebingungan terhadap pelanggan untuk memilih terlalu banyak produk. Selain itu, banyaknya produk yang Anda jual semakin banyak pula biaya produksi yang Anda keluarkan. Nah, maka dari itu sehingga biaya marketing juga akan semakin meningkat. Dengan menjual sedikit produk terbukti dapat meningkatkan penjualan dikarenakan pembeli akan fokus terhadap apa yang benar-benar mereka butuhkan. Dalam hal ini dapat kita contohkan ketika satu perusahaan pakaian yang khusus memproduksi berbagai produksi yang terbuat dari kulit asli dengan mengkhususkan salah satu jenis bahan produksi dapat menekan biaya produksi serta mempermudah pelayanan ketika after sale service. Nah, hal itu juga semakin mempermudah pembuatan laporan penjualan. Nah, sekian informasi atau materi tentang bagaimana perusahaan menjaga biaya-biaya produksi barang ketika masa pandemi agar perusahaan tetap eksis dan bertahan di masa pandemi. Terima kasih. Om Santi Santi.